Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sifat proteolytik enzim tripsin dan uji enzim amilase. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini ada Meisa Lufiani Hidayah, Rifki Naufal Azmi, Siti Fatmawati, Siti Hardianti, Sopi Noviranti, dan Wafa Aulianisa. Yang pertama yaitu dasar teori. Dasar teori ini yaitu mengenai enzim. Enzim adalah molekul protein yang berperan sebagai biokatalisator dan juga berfungsi untuk mengkatalis reaksi-reaksi metabolisme yang berlangsung pada makhluk hidup. Komponen makromolekul ini hampir semua enzim itu berupa protein kecuali ribozim yang tersusun dari RNA yang berfungsi sebagai katalisator. Nah, enzim juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya oleh Perhimpunan Ahli Biokimia menjadi 6 kelompok, yaitu oksidareduktase, hidrolase, liase, transferase, ligase, dan isomerase. Oksidareduktase ini berperan untuk menambah dan juga memutus atom H pada hidrogen kimia suatu molekul. Kemudian transferase berperan dalam memindahkan dan menambahkan H2O. Transferase ini berguna untuk memudahkan gugus fungsional. Uji enzim sifat proteolytik enzim tripsin. Tripsin ini merupakan endopeptidase yang disekresikan oleh pankreas dalam bentuk tidak aktif berupa tripsinogen dan diaktifkan oleh enzim enterokinase. pH optimumnya antara 7,6 sampai 8,5. Uji enzim amilase saliva adalah enzim yang terdapat dalam air ludah kita. Enzim ini bekerja pada pati dan juga dekstin atau juga glikogen dan mengubahnya menjadi maltosa. Dengan hasil antara yang larut yaitu amilodekstrin, erythrodekstrin, dan akrodekstrin. Di sini saya akan menjelaskan alat bahan dan cara kerja dari enzim tripsin. Alat bahan dan cara kerja pada uji enzim tripsin. Yang pertama ada alat dan bahan yang diperlukan, yaitu rak tabung reaksi 1 buah, pengukur air 1 buah, penanggas air 1 buah, ada tabung reaksi 3 buah, serbuk albumin secukupnya, larutan tripsin 6 ml, aquades 6 ml, larutan buffer pH 7,64 ml, dan termometer 1 ml. Untuk cara kerjanya, siapkan terlebih dahulu 3 tabung reaksi yang masing-masing tabung telah diisi dengan serbuk albumin. Pada tabung pertama, ditambahkan 2 ml enzim tripsin dan 2 ml larutan buffer ber-pH 7,6. Pada tabung reaksi kedua, ditambahkan 2 ml enzim tripsin dan 2 ml larutan aquades. Pada tabung ketiga, ditambahkan 2 ml enzim tripsin yang sudah dididihkan dan 2 ml larutan buffer pH 7,6. Panaskan ketiga tabung reaksi di penanggas air selama 30 menit dengan suhu 40 derajat Celcius. Perhatikan perubahan yang terjadi dari setiap tabung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan uji sifat proteolytik enzim tripsin. Seperti yang telah kita ketahui, terdapat 3 tabung reaksi dengan isi yang berbeda-beda. Pada tabung reaksi pertama, terdapat serbuk albumin ditambah 2 ml tripsin ditambah 2 ml larutan penyangga, kemudian dikocok. Pada tabung reaksi kedua, terdapat serbuk albumin ditambah 2 ml tripsin ditambah 2 ml aquades, kemudian dikocok. Lalu pada tabung reaksi yang ketiga, terdapat serbuk albumin ditambah 2 ml tripsin yang telah dididihkan terlebih dahulu, ditambah 2 ml larutan penyangga, kemudian dikocok. Lalu, ketiga tabung reaksi tersebut dimasukkan ke dalam penanggas air dengan suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Enzim tripsin merupakan enzim proteolitik. Enzim proteolitik adalah enzim yang akan memecah molekul protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Setiap enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda, ada yang rendah, sedang maupun tinggi. Enzim tripsin memiliki pH optimum kisaran antara 7,6 sampai 8,5 dengan suhu 36 derajat sampai 42 derajat Celcius.
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa yang akan melarutkan serbuk albumin dengan sempurna adalah tabung reaksi nomor 1, karena kondisinya yang paling sesuai. Pada tabung reaksi nomor 1, tripsin berada pada pH optimum 7,6 dan pada suhu 40 derajat Celcius, yang menandakan bahwa tripsin berada pada lingkungan yang paling sesuai untuk keadaan aktifnya, sehingga pada tabung reaksi nomor 1 dapat melarutkan serbuk albumin dengan sempurna. Pada tabung reaksi nomor 2, tripsin tidak berada dalam pH optimum atau tidak terdapat larutan buffer atau larutan penyangga di dalamnya, sehingga larutan hanya menjadi keruh dan tidak tercampur rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari uji tripsin. Nah, di sini terlihat tabung ketiga. Pada tabung reaksi nomor 3, tripsin terdapat dalam pH optimum. Namun, tripsin telah dididihkan sehingga telah mengalami denaturasi dan tidak akan dapat bekerja lagi atau tidak dapat bekerja dengan sempurna. Itulah yang menyebabkan serbuk alamin tidak terlarut secara sempurna. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, sebenarnya kita sudah dapat mengetahui bahwa pada tabung reaksi yang mengalami aktivitas proteolistik enzim tripsin ialah tabung nomor 1. Namun, untuk lebih memastikan dilakukan uji biuret pada setiap tabung reaksi tersebut. Uji biuret merupakan suatu uji untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan peptida dalam suatu senyawa sehingga uji biuret dapat dipakai untuk menunjukkan adanya senyawa protein. Jika larutan dalam tabung reaksi menghasilkan hasil positif pada uji biuret, berarti tripsin belum terpecah secara sempurna. Dan jika larutan dalam tabung reaksi mengalami hasil negatif pada uji biuret, berarti tripsin telah terpecah sempurna. Larutan dalam tabung reaksi yang menghasilkan hasil negatif pada uji biuret ialah tabung reaksi nomor 1. Nah, itulah tadi hasil dari uji proteolistik enzim tripsin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Novalazmi. Di sini saya akan memaparkan alat dan bahan serta cara kerja pada uji enzim amilase. Nah, pada alat dan bahan uji enzim amilase, yang pertama ada crackers dengan jumlah secukupnya. Lalu ada iodin, kita menggunakan larutan betadin, jumlah secukupnya juga. Lalu ada penangas air, jumlah secukupnya juga. Lalu ada wadah, jumlah secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan. Lalu cara kerja uji enzim amilase, terdapat 6 perlakuan. Nah, untuk sampel yang ditumbuk ada 2 perlakuan. Perlakuan pertama yaitu tumbuk sampel crackers dan tetesi dengan iodin secukupnya. Lalu perlakuan kedua, tumbuk sampel crackers, lalu panaskan dengan penangas air dan tetesi dengan iodin secukupnya. Lalu perlakuan ketiga dan keempat, yaitu sampel ditumbuk dan diberi saliva. Nah, untuk perlakuan yang ketiga, tumbuk sampel crackers, lalu diberi saliva, lalu tetesi dengan iodin secukupnya. Perlakuan keempat, tumbuk sampel crackers, lalu beri saliva, lalu dipanaskan dengan penangas air dan ditetesi dengan iodin secukupnya. Lalu perlakuan ke-5 dan ke-6, yaitu sampel dikunyah dengan interval 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Nah, untuk perlakuan yang ke-5, kunyah sampel crackers selama 1 menit, 2 menit, dan 3 menit, lalu tetesi dengan iodin secukupnya. Untuk perlakuan ke-6, kunyah sampel crackers selama 1 menit, 2 menit, dan 3 menit, lalu dipanaskan dan ditetesi dengan iodin secukupnya.
Selanjutnya saya akan menyampaikan uji pada enzim amilase yang dilakukan hands-on di rumah kami masing-masing. Nah, saya di sini akan menyampaikan perlakuan ke-1 yaitu cracker ditumbuk dan ditetesi iodin. Pada perlakuan ini tidak ada penambahan enzim amilase sehingga perubahan warna yang terjadi hanya berasal dari kandungan cracker tersebut. Cracker menghasilkan warna hitam yang menandakan cracker mengandung polisakarida. Perlakuan kedua yaitu cracker ditumbuk, dipanaskan, dan ditetesi dengan iodin. Begitu pula pada perlakuan ini tidak ada penambahan enzim amilase. Cracker menghasilkan warna yang sama yaitu hitam. Hal tersebut menandakan bahwa proses pemanasan tidak mempengaruhi kandungan polisakarida yang terdapat dalam cracker tersebut. Pada perlakuan ketiga, cracker ditumbuk ditambah saliva juga ditetesi iodin. Cracker menghasilkan warna ungu kehitaman. Hal tersebut menandakan bahwa karbohidrat yang terkandung merupakan polisakarida dan saliva atau enzim amilase yang ditambahkan pada cracker belum bekerja. Selanjutnya perlakuan keempat yaitu cracker ditumbuk ditambah saliva, dipanaskan juga ditetesi iodin. Cracker menghasilkan warna coklat. Perubahan warna tersebut menandakan adanya kerja enzim amilase meskipun belum bekerja secara maksimal. Perlakuan 5 yaitu crackers yang dikunyah dalam jangka waktu 1 menit, 2 menit, dan juga 3 menit lalu ditetesi iodin mendapatkan hasil yang sama yaitu semuanya berwarna hitam kompleks. Hal ini terjadi karena enzim amilase yang diproduksi sedikit atau jangka waktu yang kurang lama menyebabkan ikatan amilase menjadi maltase atau glukosa. Sedangkan pada perlakuan ke-6 yaitu crackers yang dikunyah dalam jangka waktu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit dipanasi lalu diberi iodin mendapatkan hasil yang sama juga yaitu hitam kompleks. Hal ini karena ikatan polisakarida belum terpecah walaupun sudah diberi katalis enzim dan juga dilakukan pemanasan. Sifat proteolik enzim tripsin dapat dipengaruhi oleh pH optimum dan juga faktor luar yaitu suhu sehingga enzim terdenaturasi. Lalu aktivitas kerja enzim amilase ditunjukkan dengan mengidentifikasi kompleks warna pada sampel yang ditetesi dengan iodin. Uji ini menunjukkan bahwa enzim amilase bekerja ketika kompleks warna yang terbentuk selain hitam dan juga ungu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami dari kelompok 6 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.